Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini admin yang kembali berbagi kabar gembira terkait optimalisasi atau reformulasi yang sudah kita sempat bahas sebelumnya berdasarkan surat Menpan RB 571 tahun 2023, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sering menonton video-video atau konten yang admin upload, pastinya teman-teman sudah paham isi daripada surat Menpan yang 571 tersebut. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan informasi dari BKN terkait optimalisasi kebutuhan jabatan fungsional teknis tahun anggaran 2022 yang dinyatakan tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing rate. Oke, tidak perlu berlama-lama teman-teman ya. Nah, di sini ada dasar hukum, salah satunya di poin pertama terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 49 2018 tentang manajemen P3K dan seterusnya. Nah, kita fokuskan perhatian kita di sini teman-teman ya. Nah, yaitu keputusan Menteri Pan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Teman-teman ya. Oke, ini adalah tindak lanjut optimalisasinya. Instansi wajib melakukan verval atau verifikasi dan validasi data peserta yang memenuhi syarat optimalisasi. Bagi data peserta yang belum sesuai dengan status optimalisasinya, maka instansi tidak dapat menyesuaikan dengan hasil verval dari instansi. Poin kedua, jadi ini yang harus dilakukan oleh instansi teman-teman ya, agar teman-teman itu bisa masuk optimalisasi. Nomor 2, perubahan status dari peserta umum menjadi peserta THK2 atau non-ASN maupun sebaliknya dilakukan hanya dalam sistem admin SSCASN. Nah, ini teman-teman ya, SSCASN. PPK instansi wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data yang disampaikan dalam SPTJM dengan hasil verifikasi atau verval pada SSCASN harus sama, baik dari jumlah maupun rincian datanya. Poin keempat, panitia seleksi nasional tidak menerima perubahan atau susulan data atau pemrosesan data yang tidak sesuai dengan SPTJM yang disampaikan setelah dilakukan finalisasi data atau berakhirnya waktu verifikasi dan validasi. Nomor 5, apabila terdapat peserta jabatan fungsional teknis yang dinyatakan lulus setelah reformulasi dan kemudian hari mengundurkan diri atau meninggal, dianggap mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat atau TMS, dapat dilakukan penggantian oleh peserta THK2 atau non ASN di bawahnya teman-teman ya. Jadi misalkan ada satu formasi di suatu instansi, terus di sana ada dua yang nilai ambang batasnya tidak terpenuhi, maka dipilih peringkat pertama tersebut. Setelah dipilih peringkat pertama teman-teman ya, ternyata dia mengundurkan diri, maka yang diambil adalah orang kedua. Nah, di sini sebelum optimalisasi atau kita kenal pra optimalisasi, ini usulan pembatalan kelulusan teman-teman ya. Nah, kita fokuskan perhatian kita di bagian ini. Usulan instansi pemerintah melalui SSCASN mengenai pembatalan kelulusan dan pengolahan nilai dengan menggunakan NAB sebelumnya dilakukan cut off sampai 15 Agustus teman-teman ya 2023, dan setelahnya akan dilakukan menggunakan optimalisasi Kemenpan RB 571 2023. Nah, ini ya cut off-nya yaitu 15 Agustus 2023. Proses pengolahan nilai dengan menggunakan nilai ambang batas awal atau yang pertama, terus proses pengolahan nilai dengan optimalisasi. Nah, jadi ini nilai ambang batasnya akan dilihat nilai ambang batas sebelumnya. Terus ada pengolahan nilai dengan optimalisasinya, teman-teman ya. Nah, ini keputusan Menteri Pan RB. Nah, kita ini sudah sering kali bahas, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita lihat lagi di bagian ini, teman-teman ya. Bagi jabatan dosen berdasarkan NAB subtes pada Menpan RB nomor 969 tahun 2022, maka pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan urutan dosen P3K teknis yang berstatus THK2 dan lulus subtes. Lulus subtes maksudnya dia sudah lulus namun dia tidak mendapatkan formasi atau kalah ranking.
Dosen P3K teknis yang berstatus non ASN dan lulus subtes. Dosen P3K teknis yang berstatus THK 2 tidak lulus subtes. Yang keempat, dosen P3K teknis yang berstatus non ASN dan tidak lulus subtes. Optimalisasi dilakukan untuk nilai seleksi kompetensi teknis dengan nilai terendah, di mana nilai manajerial, sosiokultural, dan wawancara masih memenuhi nilai sebelumnya. Jadi, untuk yang diperhitungkan di sini nilai kompetensi teknisnya, untuk manajerial dan sosiokulturalnya itu sudah memenuhi nilai ambang batas atau sudah passing grade. Dia hanya gugur di nilai teknis, teman-teman ya. Nah, verifikasi, validasi, optimalisasi. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini agak kecil sekali tampilannya. Namun sebenarnya ini adalah pekerjaan daripada instansi ya. Pada SSCASN Admin 2022, instansi akan diberikan menu optimalisasi. Jadi ini akan tampil bagi admin SSCASN di instansi teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau buka SSCASN itu tidak akan menemukan menu optimalisasi. Cuma panitia ya. Pada menu tersebut, instansi akan melakukan verbal akan data peserta P3K teknis dengan menentukan apakah peserta tersebut adalah THK 2, non ASN yang memiliki riwayat pekerjaan terakhir pada instansi tersebut, ataukah mereka peserta umum. Dokumen pada saat pendaftar juga akan ditampilkan sebagai bentuk pendukung ya, sebagai pendukung penyesuaian data dalam menentukan status peserta tersebut. Nah, nanti kita lihat di sini, ini ada jadwal penyesuaian jadwal penyelesaian NIP 3K tenaga teknis. Nah, di sini verifikasi dan validasi data peserta seleksi P3K teknis untuk data THK 2 dan non ASN, yaitu jadwalnya 11 sampai 15 Agustus. Sedangkan bagi yang masuk dalam pengolahan dan penyerahan hasil optimalisasi P3K teknis sesuai Kepmenpan nomor 571 tahun 2023. Nah, itu nanti pada hari Rabu ya, ini hari Rabu mulai. Itu dimulai hari Rabu tanggal 16 sampai 23 Agustus. Pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis. Nah, ini nanti akan ada pengumumannya pada tanggal 24, sehari setelah penutupan. Selanjutnya di nomor 4, masa sanggah hasil reformulasi P3K teknis oleh peserta seleksi melalui SSCASN. Nah, jadi ada juga masa sanggahnya. Terus ada jawab sanggah pada tanggal 25 sampai 29. Terus ada lagi pengumuman hasil optimalisasi pada 30 Agustus. Dan yang ketujuh adalah teman-teman akan masuk dalam pengisian daftar riwayat hidup untuk penetapan NIP 3K pada tanggal 30 Agustus sampai 14 September atau selama 15 hari teman-teman ya. Setelah itu akan dilakukan penetapan NIP. Ini teman-teman ya, pada tanggal 31 sampai 21 September. Nah, di sini format SPTJM P3K instansi. Jadi ini nanti akan diisi oleh instansi, teman-teman ya. Oke, jadi ini instansi nanti yang mengisi. Oke, ini THK 2 berapa orang, non ASN berapa orang, dan jumlahnya berapa totalnya. Lampiran SPTJM P3K teknis. Nah, ini lampirannya. Ini nomor berapa, NIK-nya berapa, nomor peserta seleksinya pada waktu itu, nomor peserta THK 2-nya berapa, nama lengkap tanpa gelar, lokasi formasi yang dia pilih, terus jabatannya. Oke, teman-teman ya. Nah, semoga bisa dipahami dan kita tunggu untuk informasi selanjutnya, teman-teman ya. Di sini BKN sudah mengumumkan terkait optimalisasi. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.